Geng Verji dan Bang Topan akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan demi mencari keberadaan Pak Rungkat yang tak kunjung kembali. Mereka yakin sesuatu telah terjadi. Dengan membawa senter seadanya dan bekal terbatas, mereka menyusuri jejak samar di tanah dan dedaunan yang tampak seperti pernah dilewati seseorang. Hutan terasa kian gelap dan sunyi. Suara binatang malam terdengar tajam di telinga. Meskipun ketakutan mulai merayap, tekad mereka tak goyah. Mereka terus menyebut-nyebut nama Pak Rungkat, dengan harapan ia mendengar atau memberi tanda. Sementara itu Pak Rungkat kini tersesat. Ia kebingungan, langkahnya tidak tentu arah, dan suasana hutan yang gelap menambah rasa takutnya. Segala suara alam terdengar mencurigakan, desir angin, suara ranting patah, hingga gemerisik daun seakan mengejarnya dari segala penjuru. Tiba-tiba, dari arah semak-semak terdengar suara berat dan kasar. Semakin lama, suara itu semakin dekat. Pak Rungkat menahan napas, matanya menatap lekat ke arah sumber suara dengan jantung berdegup kencang. Dari balik rimbunan semak, seekor babi hutan besar muncul. Pak Rungkat ketakutan bukan main. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya hampir tak kuat menopang tubuhnya. Ia menjerit minta tolong dengan suara parau. Namun suaranya seolah terhisap ke dalam pekatnya hutan. Ia tahu, tak ada yang bisa menolongnya sekarang. Ia juga sadar, ia tak akan mampu melawan babi hutan itu sendirian. Namun tepat saat babi hutan itu hendak menyerang, terdengar suara peluit bambu, disusul dengan seruan-seruan aneh dari balik pepohonan. Beberapa sosok berkulit gelap dengan tubuh berbalut dedaunan dan lukisan. Tubuh bermotif khas muncul dari bayang-bayang malam. Mereka adalah suku penghuni asli pulau itu. Dengan gerakan lincah dan terkoordinasi, mereka mengepung babi hutan sambil mengayunkan tombak dan obor. Babi itu mendengus marah, tapi akhirnya mundur perlahan dan lari terbirit-birit ke dalam hutan. Pak Rungkat hanya bisa terdiam, masih gemetar dan kehabisan napas. Seorang pria tua dari suku itu menghampirinya, lalu meletakkan tangan di pundaknya, sambil berkata dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti, namun terasa menenangkan. Suku itu kemudian membawa Pak Rungkat ke pemukiman mereka yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Di sanalah untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pulau ini bukanlah pulau kosong, ada kehidupan lain yang selama ini tersembunyi dari mata luar.